Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar beserta didik semuanya? Harapan saya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS, tepatnya materi IPS di kelas 7. Materi pertama kita yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Bersama saya Aris Triwibowo SPD. Saya merupakan salah satu guru IPS di SMP Negeri 1 Ngabang. Sebelum lebih jauh kita membahas apa itu ruang dan interaksi antar ruang, kita lihat dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan kondisi bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, untuk kita mudah memahaminya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Ya, gambar yang pertama merupakan gambar bumi. Bumi adalah tempat tinggal dari makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup tinggal di bumi. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah kompleks perumahan, gambar perumahan. Perumahan adalah tempat tinggal manusia, di mana perumahan ini merupakan tempat tinggal manusia untuk berlindung dari panas dan hujan. Gambar berikutnya yaitu gambar laut. Ya, laut atau perairan adalah tempat tinggal dari biota laut, termasuk ikan, kepiting, dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat dari beberapa gambar yang sudah saya sampaikan tadi, jadi apa yang dimaksud dengan ruang? Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Contohnya tadi rumah ya, digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Laut sebagai tempat tinggal dari biota laut, contohnya ikan. Baik, saya harap sampai di sini untuk ruang kalian bisa memahaminya ya. Kita akan berlanjut mengenai interaksi antar ruang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar yang pertama yaitu gambar lalu lintas orang, di mana ada arus pergerakan. Pada gambar, dalam kendaraan itu pasti ada orang yang mengemudikannya atau ada yang mengendarai dari mobil tersebut. Maka terjadilah pergerakan orang. Sama seperti kalian ya, jika naik kendaraan kadang dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang kedua, lalu lintas barang. Gambar yang kedua yaitu gambar lalu lintas barang, di mana ada arus pergerakan barang. Barang-barang yang diangkut menggunakan kendaraan menyebabkan terjadinya pergerakan barang. Nah, kalian pasti pernah ya kali belanja online ya, mungkin pernah ya belanja online. Nah, di situ terjadi arus pergerakan barang. Setelah kita melihat gambar-gambar yang saya sampaikan tadi, jadi apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Coba kita lihat. Jadi interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contohnya tadi ya, misalnya dari satu daerah ke daerah lain. Kendaraan tadi ya, bergerak dari daerah satu ke daerah lain. Nah, untuk lebih dalam kita membahasnya. Sekarang mari kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Di situ ada wilayah A, penghasil sayuran, dan wilayah B, penghasil beras. Wilayah A, surplus sayuran atau daerah yang memiliki produksi sayuran berlebih. Tetapi wilayah A membutuhkan beras. Sedangkan wilayah B merupakan wilayah yang surplus beras. Artinya produksi berasnya lebih dari wilayah A, tetapi membutuhkan sayuran. Untuk mencukupi kebutuhan masing-masing wilayah, maka wilayah A dan B akan saling berinteraksi untuk melakukan aktivitas jual beli. Jadi ada kondisi saling membutuhkan dan melengkapi ya di sini.
Selanjutnya kita lihat ilustrasi yang kedua, masih di interaksi antar ruang. Pada ilustrasi yang kedua, wilayah A surplus sayuran minus ikan. Ya, lebih sayurannya, produksi sayurannya berlebih, tapi produksi ikannya minus atau kurang ya. Kemudian wilayah B surplus ikan juga, surplus ikan atau produksi ikan berlebih, tapi minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Kita lihat pada angka kondisi yang pertama, biasanya wilayah A membeli komoditas dari wilayah B. Tapi karena wilayah A dan B berjauhan, menyebabkan wilayah A mencari alternatif lain. Maka wilayah A akan berinteraksi dengan wilayah C. Kenapa? Karena faktor jarak yang lebih dekat, sehingga menyebabkan ongkos transportasinya lebih murah. Dalam hal ini terkait pengangkutan ya. Maka jika jarak semakin dekat, maka biaya transportasi untuk ongkos angkutannya atau ongkos transportasinya menjadi lebih murah atau lebih rendah. Kita lihat ilustrasi yang ketiga. Coba perhatikan. Untuk kondisi yang pertama, seorang pengendara atau pedagang dari wilayah A biasanya berdagang atau berjualan ke wilayah B. Tetapi karena kondisi jalan yang rusak menyebabkan pedagang dari wilayah A memilih kembali dan mencari daerah lain untuk berjualan. Artinya apa? Pedagang dari wilayah A kembali ke daerahnya dan mencari alternatif yang lain. Nah, dari ilustrasi di atas ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi atau komplementari dan membutuhkan, di mana setiap wilayah memiliki hasil komoditas yang berbeda. Jadi setiap daerah memiliki produksi atau hasil komoditas yang berbeda. Seperti tadi ya, ada suatu wilayah yang produksi berasnya lebih, ada satu wilayah yang lain produksi dari sayurannya lebih. Nah, wilayah yang satu dan lainnya saling membutuhkan dan melengkapi. Kemudian adanya kesempatan antara atau intervening opportunity, di mana suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seperti di gambar 2 tadi ya, di mana ada jarak yang lebih dekat, maka dia tidak akan memilih jarak yang lebih jauh. Kemudian adanya kemudahan transfer atau transferability, yaitu akses ya. Contohnya jalan. Apabila jalan rusak, maka akan menghambat dari proses untuk mendistribusian barang. Nah, kemudahan transfer di sini adalah ketersediaan infrastruktur. Jalan itu bagian dari infrastruktur ya, atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Saya kira sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.